Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan membaca sirah riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Ustaz Muhammad Arsyad Talib Lubis rahimahullahu taala. Selanjutnya tentang bab agama Islam. Setelah menjadi rasul, berulang-ulanglah ia baginda Nabi menerima pengajaran dari Tuhan, dinamakan menerima wahyu. Kadang-kadang disampaikan dengan langsung ke dalam hatinya, dan kadang-kadang datang malaikat dengan rupa manusia yang menyampaikannya. Pengajaran itu dinamai agama Islam, yang berarti patuh kepada Tuhan dan menuruti perintahnya. Pokok pengajarannya yang wajib diyakini dalam agama ini ialah mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan mengaku bahwa Muhammad utusan Allah. Kitab Al-Quran. Di antara wahyu yang disampaikan malaikat kepada Nabi Muhammad disuruh tuliskan dinamakan Quran atau Al-Quran. Kitab ini tertulis dalam bahasa Arab yang sangat bagus dan manis susunannya, yang tak dapat ditandingi manusia. Lebih 20 tahun lamanya baru tamat, karena disampaikan berangsur-angsur, sedikit-sedikit. Quran mengandung berbagai petunjuk dan pedoman hidup yang berguna bagi manusia untuk kebaikan dunia dan akhirat. Menyiarkan Islam sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad menyiarkan agama Islam dengan bersungguh-sungguh. Mula dilakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Pengikutnya bertambah seorang demi seorang. Mereka disebut mukmin. Artinya orang yang beriman. Disebut juga muslim. Artinya orang yang beragama Islam atau orang yang patuh dan menuruti perintah Tuhan. Orang yang tiada hendak beriman dikatakan kafir. Artinya orang yang ingkar, tidak percaya dengan agama Islam. Nabi Muhammad sendiri memakai peribahasaan. Ini mungkin yang benar kalimatnya seperti yang di sini, peribahasaan. Maksudnya peribahasa atau istilah sahabat. Nabi Muhammad sendiri memakai peribahasaan atau istilah sahabat terhadap orang-orang yang beriman dan pernah berjumpa dengan dia. Jadi sahabat itu suatu peribahasaan istilah yang menunjukkan rasa persamaan. Orang mula-mula beriman. Orang yang mula-mula beriman ialah istrinya sendiri, Khadijah, Sayyidah Khadijah. Dari golongan perempuan yang pertama kali beriman kepada baginda Nabi adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Daripada laki-laki Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Dan pada anak-anak yang beriman pertama kali dari golongan anak-anak, Ali anak Abu Talib.
itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang yang telah beriman itu berusaha pula mengajak orang-orang lain supaya beriman. Menyiarkan Islam berterang-terang. Setelah 3 tahun lamanya ia menyiarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Barulah ia diperintahkan Tuhan menyiarkannya berterang. Maksudnya terang-terangan. Semenjak itu mulailah ia menyiarkan agama ini pada tempat-tempat yang terbuka di hadapan orang banyak. Rintangan. Ketika agama Islam telah disiarkan dengan terang-terangan, rintangan dan tantangan yang hebat mulai dilakukan oleh orang-orang kafir. Ia, baginda Nabi, diperolok-olok dan dihinakan, dikatakan gila dan tukang sihir. Pengikut-pengikutnya dianiaya dan disiksa, serta dipaksa meninggalkan agama Islam. Abu Lahab dan Abu Jahal terkenal sebagai pemuka-pemuka orang kafir yang sangat menunjukkan permusuhan. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya tiada membalas permusuhan itu dengan permusuhan, tetapi senantiasa menghadapinya dengan hati yang lapang dan sabar, serta menunjukkan alasan-alasan atas kebenaran pengajaran agama Islam. Kekejaman itu tiada sedikit jua menggoncangkan iman mereka. Bahkan dalam waktu yang sulit itu, Nabi Muhammad telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa agama Islam itu pasti akan menjadi kenyataan dengan pertolongan Tuhan dan pasti akan berkembang luas. Ketetapan pendiriannya. Dalam menyiarkan agama Islam, ia, baginda Nabi, senantiasa berpendirian tetap, tiada bimbang dan tiada gentar ketika disampaikan Abu Thalib kepadanya permintaan orang-orang kafir yang datang mendesak supaya menghentikan dari meneruskan pekerjaannya itu. Ia, baginda Nabi, menjawab, "Demi Allah, hai saudara bapakku, jikalau diletakkan mereka matahari pada kananku dan bulan pada kiriku, supaya pekerjaan ini kutinggalkan, tiada akan kutinggalkan dia sebelum dia menjadi kenyataan dengan pertolongan Allah. Atau binasakah aku sebelum itu?" Mendengar pendirian yang tetap dan tiada goncang itu, mendengar pendirian yang tetap dan tiada bergoncang ini, dengan terharu Abu Thalib lalu berkata, "Pergilah, katakan apa yang engkau sukai. Demi Allah, tiada akan kuserahkan engkau kepada mereka orang-orang musyrik." Bujukan orang-orang kafir supaya baginda Nabi menghentikan untuk menyiarkan agama Islam.
Setelah melihat bahwa segala hinaan dan kekejaman itu tiada dapat merintangi Nabi Muhammad, maka orang-orang kafir tersebut mencoba membujuknya, asalkan ia suka menghentikan pekerjaannya itu. Mereka berjanji akan memberikan harta yang banyak, pangkat yang tinggi, dan sebagainya kepadanya, kepada baginda. Bujukan itu ditolak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah peta tanah Arab dan sekitarnya. Di sini Makkah, Madinah, ini Hijaz. Makkah, di sini Madinah. Nah, demikian sekilas tentang perjuangannya baginda Nabi dalam menyiarkan agama Islam dan berbagai rintangan yang dihadapi oleh baginda. Semoga kita bisa mengambil i'tibar, mengambil pengajaran daripadanya, dan semoga kita bisa mengikut jejak langkah serta mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.